oke, aku kuat gitu, udah nggak perlu dengerin orang-orang, ini masalah aku nggak butuh kasihani orang, aku tetap ngejalanin bayi tabung, aku sharing apa yang berdasarkan aku lakukan aja. Love you, bilang hai tante-tante semuanya, hai om-om, Halo. semangat ya gitu. Semangat ya. Hai Moms, ketemu lagi di sesi Curcol ya Moms. Jadi pada kesempatan hari ini Mami punya kesempatan yang luar biasa karena Mami bisa ketemu Tia Resta. Hai, seneng banget bisa main ke mini studio aku. Aduh, Tia, kamu tuh inspirasi aku dari dulu. Aku tuh gak pernah ngebayang aku bisa ketemu sama kamu hari ini duduk bareng, beneran deh. Thank you. Aku juga sering ngeliatin kayak konten-konten TikToknya gitu, menarik banget ngajarin anak bahasa Mandarin. Thank you banget Tia. Jadi tuh hari ini tuh aku pengen banget ngobrol-ngobrol sama kamu karena kebetulan tuh kamu tuh inspirasi aku dari soal bayi tabung. Dulu tuh aku tuh pengen hamil dengan bayi tabung itu 4-5 tahun yang lalu, nyari-nyari konten pengalaman orang-orang tuh nggak ketemu. Akhirnya aku ketemu kamu dan akhirnya kamu jadi inspirasi aku. Rumah sakit sama dokter sama ada lagi yang selalu banyak. Nah, jadi hari ini aku mau nanya nih sama Tia. Pasti banyak banget yang penasaran apalagi yang soal bayi tabung. Tia, kamu kan bayi tabung ya? Yes. Kenapa sih kamu mau program bayi tabung? Padahal pada saat itu banyak gak sih kayak soal edukatif tentang bayi tabung tuh kurang gitu. Kenapa kamu bayi tabung pada saat itu? Pada saat itu jujur edukasi tentang bayi tabung tuh bisa dibilang hampir nggak ada sama sekali. Dan waktu itu umur aku tuh start dari 29. Aku tuh nikah umur 28 dan pada saat aku nikah kebetulan aku dapet suami tuh yang well prepare banget. Jadi dia tuh sebelum nikah kita harus cek semuanya. Dari sisi dia cek, dari sisi aku cek, sampai akhirnya ketahuan lah kalau aku memang punya kelainan hormon yang namanya, ini lagi booming di mana-mana, yang namanya Sama PCOS. Sama banget sama aku. Jadi ternyata Cerita dong, PCOS tuh apa sih? Kan banyak banget tuh yang bingung ya. jadi PCOS itu secara detailnya mungkin aku nggak bisa jelasin, mungkin bisa nanti tanya sama dokter Nando, dokter kita. Tapi intinya aku punya kelainan hormon, ada hormon yang nggak seimbang. At the end aku nggak jelas masa suburnya, boleh dibilang nggak punya masa subur. Terus bisa dibilang juga hormon laki-lakinya lebih banyak dari hormon perempuan. Biasanya ada beberapa tanda yang bisa kelihatan, tapi pun itu nggak bisa ngejudge kalau itu PCO. Kayak misalkan tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kumis, terus lebih banyak di ketiak atau di lengan, terus di sekitar puting payudara seperti itu. Terus udah gitu juga biasanya wajahnya lebih berminyak dan berjerawat. Itu juga bisa jadi salah satu tandanya. Terus juga ada tandanya yang paling banyak adalah kelebihan berat badan, overweight. Nah, cuman di overweight ini pada saat aku divonis aku PCOS, aku tuh beratnya 46 kilo. Kurus loh. Kurus banget. Jadi ternyata aku itu punya genetik yang memang di atasnya tuh udah diabetes. Jadi mungkin di akunya dapatlah si genetik itu. Nah, akhirnya pada saat aku menikah kita udah tahu kalau misalkan aku tuh akan kesulitan hamil lah. Tapi kan namanya usaha ya, baru nikah kan nggak mesti coba dulu kan ya. Nggak mesti abis baru nikah langsung bayi tabung, enggak. Kita punya target sama suami. Suami aku waktu itu udah 34 tahun ya kalau nggak salah ya. Dia bilang gini, ya udah kita coba dulu alami seperti biasa, nggak usah pikirin itu. Yang namanya rezeki kan Tuhan yang ngatur ya kan, Tuhan yang ngatur. Kita coba dulu alami sambil kamu minum obat. Jadi kita pergi ke dokter, aku minum obat PCO. Waktu itu aku dapet obat tuh obat diabetes. Waktu itu aku dapetnya kalau nggak salah metformin ya. Terus habis itu juga aku dikasih vitamin tambahan. Itu selama 1,5 tahun aku tidak putus minum obat itu. Sampai akhirnya naik lah berat badan. Udah gitu mungkin hormonnya jadi tambah gimana, jerawatan di mana-mana. Minyakan juga ya? Iya. Yang tadinya nggak minyakan? Enggak. Tadinya muka aku udah bersih aja, tapi mungkin nggak ada hormon yang di stimulate kali mungkin ya, aku nggak ngerti juga. Akhirnya udah gemuk, terus udah gitu jerawat juga jadi di mana-mana. Dan setelah 1,5 tahun, akhirnya suamiku mutusin nih, wah umur aku udah mulai 35 nih, dia bilang udah mulai 35, kamu udah mulai masuk 30 nih, bentar lagi. Kayaknya kita nggak bisa nunggu lama-lama, kita harus lebih serius lagi nih. Akhirnya
kita ke dokter nih yang memang ada namanya tuh program hamil berbantu. Nah itu akhirnya ditawarin untuk case kamu ada beberapa pilihan inseminasi. Kenapa sayang? Bentar. Boleh sayang, boleh nak. Lagi pamit dulu ya. Sini mau saling bunda, yuk. Saling bunda sama Tante Lina ya. Thank you. Tadi kasih Mau main ke rumah sepupunya ya. Love you. Bilang hai tante-tante semuanya. Hai om-om. Halo. Semangat ya, gitu. Semangat ya. Aku lahir nih. Aku lahir. Pinter nggak? Pinter nggak? Aku nanya kamu pinter nggak? Pinter. Pinter ya. Sehat nggak? Sehat. Jarang sakit ya? Jarang ya? Enggak. Kuat ya? Oh kuat ya. Udah kamu main dulu ya. Bye. 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 Bye tuh Tante Lina sayang. Bye. Ini, tante ini. Thank you. Bye-bye-nya ke kamera. Nah itu anak hasil bayi tabung yang pertama. Ya, sehat ya, sama kayak baby normal biasa Iya, ya. sama-sama. Terus akhirnya aku ditawarin inseminasi kah atau bayi tabung dengan persentase keberhasilan. Ketika inseminasi itu persentase keberhasilannya itu rata-rata 10%. Untuk bayi tabung rata-rata di 40%. Tapi dengan kondisi aku pada saat itu dengan PCOS dan memang sperma suami itu waktu itu lagi nggak Kurang bagus. lagi kurang oke. Karena waktu itu suami aku perokok, dia tuh termasuk teratos apa gitu. Jadi dokter menyarankan aku untuk bayi tabung karena kalau untuk inseminasi itu presentasi di kondisi aku menurun dari 10% jadi paling cuma 5%. Sementara di kondisi bayi tabung dari 40% bisa naik ke 60%. Kenapa? Karena aku tuh rajin olahraga. Terus juga aku tuh masih muda. Semakin muda presentasi keberhasilan semakin tinggi. Benar. Nah, memang kalau secara harga itu bisa kayak 1:3 Yes. ya. Mungkin inseminasi kalau zaman aku dulu bayi tabung pertama itu inseminasi sekitar 10-15 juta, bayi tabungnya tuh sekitar 60-80 juta. Oke. Waktu pada saat tahun 2000 berapa tuh 15 berarti. Akhirnya aku mikir sama suami gini deh, kita tuh masih muda. Kalau kita bayi tabung sekarang kita masih punya banyak waktu. Yang pertama, change untuk keberhasilannya semakin tinggi. Insya Allah. Yang kedua, ketika kita tidak berhasil bayi tabung ini, kita masih punya semangat nih. Benar. Untuk coba lagi dan untuk ngumpulin uangnya lagi. Benar banget. Gitu. Jadi akhirnya ya udah kita Bismillahirrahmanirrahim kita mutusin untuk bayi tabung. Oke, nah tadi kan ngomong-ngomong soal biaya inseminasi sama bayi tabung kan 1:3 nih. Iya. Pasti pada penasaran dong. Kamu kan 3 kali bayi tabung nih. Iya. Habisin berapa biayanya totalnya sampai hamil? Kalau di kehamilan anak pertama itu aku sekitar 60 jutaan. Oke. 60 jutaan sampai hamil. Oke. Dan yang kedua waktu itu aku tuh udah punya simpanan. Kayak kalau bayi tabung nih ketika PCO biasanya itu telurnya tuh lebih banyak. Benar. Yang biasanya orang-orang cuma punya telur 1, 2, Kita 3. bisa puluhan ya. Kita bisa sampai 30-an. Yes. Gitu. Jadi pas waktu yang pertama itu dapat banyak, tapi memang kualitinya biasanya PCO itu memang lebih Kurang. di bawah dibandingkan yang biasa-biasa aja gitu. Banyak tapi kualitinya nggak terlalu baik. Akhirnya dari bayi tabung yang pertama aku agak lupa ya total waktu itu berapa ya, hampir 19 kalau nggak salah telurnya diketemuin sama sperma suami. Yang jadi embrio itu ada 4. Wow. 4. Grade-nya aku lupa ya. Yang dimasukin itu kalau nggak salah excellent sama good. Nah sisanya aku punya 2 good. Nah yang 2 dimasukin, yang 2 disimpan. Yang 2 itu dimasukin jadi kanaka. Ya. Setelah itu di program bayi tabung yang kedua aku tinggal transfer embrio aja kan. Berapa embrio kamu masuk? 2. 2. Jadinya nggak jadi. Oh, nggak jadi. Gagal dulu yang kedua. Jadi yang ketiga baru ya. Yang ketiga aku ulang proses dari awal lagi. Oh, oke. Tadinya aku pikir itu yang pertama sempat gagal dulu, yang kedua dapat, ketiga dapat. Enggak, yang kedua justru yang gagal. Oke. Gitu. Nah itu enaknya kita mencoba bayi tabung dari masa kita lebih muda, semangat kita juga beda. Terus juga secara stimulasi obat juga pastinya akan lebih bereaksi baik untuk kita. Bukan berarti yang udah tua tuh nggak bagus, bisa juga, tapi change keberhasilannya tuh lebih baik gitu. Nah sekarang aku mau nanya nih, kan
kamu udah punya 2 anak-anak yang sehat-sehat, Kanaka dan Alundra. Aku mau nanya, dari bayi tabung ini apa sih bedanya sama bayi-bayi normal saudara-saudara kamu yang lain? Ada yang beda nggak sih sebenarnya? Totally nggak ada yang different sih. Maksudnya kayak kalau aku lihat benar-benar ya sama persis sama anak-anak kebanyakan. Justru dokter kita nih, dokter Nando gitu, dia lebih meyakinkan gini kayak, Bu, dengan ibu mendapatkan anak dari hasil proses bayi tabung, biasanya orang-orang yang melakukan proses bayi tabung, mereka akan sangat lebih memperhatikan asupan-asupan pada saat kehamilan dan juga sebelum kehamilan. Jadi vitaminnya lebih banyak, stimulasinya juga lebih banyak. At the end anaknya juga jadinya alhamdulillah pintar gitu. Gitu. Jadi kayak kita bukan mau bilang anak bayi tabung itu lebih pintar, no, nggak kayak gitu. Secara nutrisi. Tapi secara siapapun bisa mendapatkan anak yang pintar sesuai dengan pola asuh dan juga dibantu dengan vitamin-vitamin tambahan. Nah, kalau misalkan kita nih orang-orang yang program bayi tabung, kita kan pengen udah berhasil hamil aja senangnya udah kayak gimana? Oh, iyalah. Iya kan? Aduh, thanks bekat. Akhirnya 2 garis. Dijaga banget. Kalau perlu kemana-mana pakai kursi roda, bukan mau lebay, tapi please kita tuh ngedapetin anak ini tuh susahnya setengah mati gitu. Satu perjuangan. Iya kan? Ibarat kata tuh udah mau coba apa, cara apa, treatment apa, kita juga udah melakukan gitu ya. Bukannya aku mau bilang nggak sabar, kenapa nggak nunggu sampai nanti 8 tahun. Kalau aku balik pikirannya, kayak kenapa kita harus nunggu sampai pernikahan di atas 5 tahun? Secara chance keberhasilan menurun, secara usia pasti juga semakin besar usia kita, semakin besar resiko untuk yang macam-macam lah gitu. Resiko untuk apa-apa semakin tinggi. Jadi aku balik gitu pikirannya. Oke, terserah orang mau ngomong apa pada saat dulu kan belum ada yang edukasi kan. Dan memang aku mungkin aku tuh termasuk selebriti yang pertama yang mengumumkan kalau aku melakukan bayi tabung. Mungkin orang-orang nggak ngumumin ya, malah diem-diem aja. Mungkin banyak, tapi kan mereka mungkin ada sisi malu apa. Dan kalau aku tuh orangnya ya, maksudnya gini, oke, terserah mau malu, orang mau nganggap itu buruk, mau nganggap itu baik, tapi di aku dan keluarga aku gimana? Yang penting nih, aku ngomong sama mama, Mah, Tia mau bayi tabung. Mama tahu kan masalahnya ada di Tia gitu kan, jadi ada di aku gitu. Jadi kayak mama sebagai orang tua gimana gitu. Oke, mama tanya dulu sama ustadz gitu, maksudnya tanya dulu sama yang lebih ngerti tentang agama. Oke. Aku juga telepon waktu itu, kenalan beberapa ya bisa dibilang guru lah ya gitu. Aku tanya, nah dijawabnya seperti ini. Kalau kamu memang sudah mencoba, udah berikhtiar tapi tidak bisa-bisa, dan kalau selama itu menggunakan sperma suami, sel telur istri, dan ada di rahim istri, itu adalah bagian dari ikhtiar. Dalam Islam seperti itu, aku dengarnya. Jadi oke, aku kuat gitu, udah nggak perlu dengerin orang-orang. Ini masalah aku nggak butuh kasihani orang. Aku tetap ngejalanin bayi tabung, aku sharing apa yang berdasarkan aku lakukan aja. Jadi kayak aku nganggapnya ya udah, mungkin bukan cuma aku aja yang ngalamin masalah ini gitu. Ternyata di luar sana banyak yang ngalamin masalah dan bingung gitu, nggak ada informasi. Akhirnya aku sharing aja udah. Sama kayak aku. Iya. Aku pada saat itu bingung, nggak ada informasi apapun. Akhirnya ketemu kamu, artikel waktu itu. Kamu waktu itu belum bikin video, belum bikin vlog tentang bayi tabung. Aku baca-baca artikel itu aja, aku udah langsung semangat. Oh ternyata Tia lewatin kayak gini nih prosedurnya. Iya, karena kan sebenarnya masalah infertilitas tuh macam-macam. Mungkin kita PCO, ada juga yang mungkin rahim ya, bentuk rahimnya, atau mungkin yang saluran tubanya udah dipotong. Sama aku satu. Kamu udah satu. Aku satu. Itu kan chance untuk hamilnya tuh semakin kecil. Jadi kayak kalau aku pengen, ketika kita nggak bisa hamil secara alami atau mungkin belum diberikan rezeki hamil secara alami, ya udah, ikhtiar apa yang bisa kita coba? Bayi tabung. Toh kalau orang-orang suka nanya kayak, kenapa sih lo mesti bayi tabung gitu? Aku balikin lagi, ya mungkin rezeki gue ada di situ. Benar. Itu sih, Lin. Benar-benar. Aduh, proud banget dengernya, sedang dan. Iya. Nah, Tia, aku pengen nanya lagi nih sama kamu. Setelah udah ngedengerin perjuangan kamu tentang bayi tabung, alasan kamu melakukan bayi tabung,
Masih mau nggak sih bayi tabung lagi? Mau. Mau lagi? Mau. Jadi dari hasil bayi tabung yang ketiga kemarin itu aku dapat 36 telur. Wow, 36. Iya, udah kayak ayam ya, bertelurnya Keren banyak. banget. Tapi tetap balik lagi, dengan telur yang banyak itu kualitinya juga gak bagus. Ada excellent? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Semuanya good. Banyak. Jadi aku dapat 6, 2 itu dimasukin. Alhamdulillah jadi 1 anak kalundra. Oke. Sempet hamil kembar. Terus? Di 10 minggu. Yang pas hamil kalundra Iya, nih? kalundra ini kembar. Oh, ya ampun. Kembar, jadi terus. kembar, tapi memang pada saat kembar itu kantungnya udah berbeda gitu, udah kayak satu lebih dominan. Nah di situ dokter justru lebih takut karena ketika nanti dia berkembang sama-sama, tapi pada saat udah hamilnya di atas 5 bulan, tapi satu ada yang Lebih lambat gitu. nauzubillah min dzalik itu tidak jadi, itu jadi justru bisa mengganggu yang sebelahnya gitu, yang satunya. Dan alhamdulillahnya di usia kandungan 8 mau ke 9 yang satunya nggak berkembang. Nah ketika yang satunya nggak berkembang itu akhirnya dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi yang Nggak mengganggu ya? nggak mengganggu untungnya, jadi akhirnya bertahan 1. Ya udah, kita juga alhamdulillah, makanya pas di awal-awal sampai kesini itu juga yang hamil kalundra ini juga aku hati-hati banget gitu. Waktu itu dokter aku udah bilang gini, yang pertama itu aku hamil 35 minggu aku lahiran prematur jatuhnya ya. Tapi kan masih aman ya? Masih aman karena berat badannya cukup gitu. Nah yang kedua ini dokter bilang selama kamu hamil kembar, kalau dulu kamu pakai kursi roda berapa bulan? 4 bulan dong. Oke. Yang ini kamu akan pakai kursi roda di 9 bulan kalau kamu kembar. Dia udah bilang gitu. Sampai aku beli kursi roda. Iya. Yang pertama tuh aku sewa kursi rodanya. Yang kedua aku beli kursi rodanya. 9 bulan. Iya. Akhirnya tapi ternyata Allah berkehendak lain. Akhirnya di usia kandungan 8 mau ke 9 itu yang bertahan 1. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar. Mau nggak nih program bayi keempat ini kembar? Aduh, mau Kan gemes banget kan? banget kayak kamu ya. Iya. Lina nih hebat loh, anak pertamanya perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiganya ini kembar. Kembar boy lagi dulunya. Kembar boy gemes. Jadi mau program keempat kali ini masukin 2? Mau, tapi dengan catatan aku harus sangat hati-hati. Jadi yang ditakutkan adalah waktu pas hamil kalundra kemarin, kenapa aku juga benar-benar sangat perhatiin banget, suamiku tiap hari tensi aku segala macam. Jadi aku tuh ada indikasi untuk arah preeklamsia. Dia tuh kayak tensinya tinggi, terus ada urin proteinnya apa gitu. Nah, yang bisa menyelamatkan si preeklamsia ini sangat bahaya untuk ibu dan bayi. Yang bisa menyelamatkan ketika kita memang sudah divonis preeklamsia itu anak harus dilahirkan pada saat itu, berapapun itu. Jadi kemungkinan untuk prematurnya akan lebih tinggi. Aku aja yang hamil kembar prematur 33 dalam 34 minggu aja udah. Iya kan? Nah, jadi apalagi kalau tiba-tiba bisa 20-an gimana? Iya, makanya. Jadi aku tuh benar-benar berpikir ketika nanti masukin, mungkin aku akan masukin 1. Karena kalau 2 kan kemungkinan kembarnya lebih besar dan resiko aku untuk preeklamsia juga lebih besar. Gitu. Karena kan ketika kita memutuskan kayak kamu nih, 2 anak, itu harus disiapin segala macam. Bener. Mental, fisik, dan finansial. Bener banget. Aku tanyain, anaknya masuk NICU nggak? Masuk. Berapa lama? 4 hari 3 malam. Berapa habisnya untuk masuk NICU? 80 jutaan. 4 hari 3 malam 80 juta 80. untuk 1 anak atau 2 anak? 1 anak, 2 anak. Jadi memang bukan aku mau bilang ini anak mahal atau dan sebagainya. Jadi memang kita tuh kalau memang mau melakukan sesuatu, even itu pun hamil, harus semua di preparation. Nggak boleh asal. Gitu. Apalagi kalau anak ya. Iya. Dan dokter Nando tuh baik banget, dokter kita. Dijelasin. Itu dia nanyain, detail, ya? dia nanyain gimana, dia balik lagi, dia lihat dari kondisi fisik kita, semua kesehatan, sanggup atau enggak, dia balik lagi nanyain ke bapaknya, bapak sanggup atau enggak, karena yang harus disiapkan ada itu. Kalau kedepannya nanti kan susternya juga harus 2, ya kan? double semuanya double. Terus juga ranjangnya 2, perabotannya juga, 2. perlengkapan babynya juga gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan matang-matang. Jadi bayi tabung yang keempat, Insya Allah sih sampai saat ini masih kepikiran 1. Tapi kalau misalnya dikasih rezeki tambahan lagi ya, it's okay ya. Kita terima dong. Oke, mungkin terakhir nih Tia. Pasti kan banyak yang terinspirasi sama
bayi tabung kamu. Terima kasih. Gimana kamu ngejalanin soal bayi tabung, pokoknya perjalanan kamu. Kasih dong tips-tips untuk mami-mami yang di luar sana yang sekarang lagi berjuang, yang belum sampai hari ini belum punya momongan. Itu apa aja sih biar berhasil bayi tabungnya, biar cepat dapat momongan. Pokoknya intinya gini, ketika kalian itu divonis lebih susah hamil dibandingkan wanita-wanita lainnya atau dari suaminya juga, jangan kecil hati. Sekarang teknologi tuh udah macam-macam ya. Jadi kayak kalian cek dan benar-benar make sure apa yang bisa kalian lakuin dan yang tepat buat kalian seperti apa. Cari dokter yang chemistry-nya paling cocok dengan kalian. Gak usah ke dokter kita aja. Banyak sekarang tuh teknologi bayi tabung tuh udah luar biasa banget gitu. Terus kedua yang pasti siapkan finansialnya. Itu harus. Dan yang ketiga, bayi tabung itu ya, itu nggak bisa ngandelin perempuan sendiri. Harus ada kerjasama, support system antara istri dan suami. Jadi benar-benar ini kan anaknya bersama. Jadi support system itu penting banget. Nggak ada salah-salahan. Suami juga udah harus siap ngelindungin istri, ngasih semangat, ngasih support. Udah itu aja. Selebihnya jalanin lempeng aja. Ikutin apa yang dibilang dokter dan suster pegangan. Gak usah kemana-mana. Percaya sama diri kalian sendiri dan percaya sama dokter yang nanganin kalian. Dengarnya adem gak sih? Adem banget. Ya, karena orang-orang kayaknya googling, kata ini begini, yang ini begini. Kita tuh semua orang beda-beda. Aku, Lina, walaupun kita sama-sama PCOS, tapi pasti treatmentnya bisa beda. Benar. Obat yang dikasih bisa beda, gitu. Caranya berbeda-beda ya. Iya. Aduh, pokoknya thank you banget buat sama-sama Lina juga makasih banget. Hari ini mau motivasi banget, inspirasi banget. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat orang di luar sana. Amin. Thank you buat waktunya. Bye.